Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semua. Malam ini kita kedatangan teman jauh kita nih, orang Medan, orang Aceh ya. Aceh. Udah satu semester nggak balik-balik ke Padang, mungkin udah lupa bahasa Padang kayaknya. Insyaallah enggak lah, enggak. Oke, tadi Masih kita santai. habis kumpul juga bareng teman kita Marzuk tadi. Kita habis pergi nonton film Spider-Man Kegiatan No Way Home ya. Spiderman. Oke, tadi ada sedikit kejadian menarik nih yang pengen kita bahas. Ketika pulang dari habis nonton tadi, kita kena tilang. Padahal habis sholat asar. Ya, maklum sih. Tahun baru soalnya enggak. Mungkin gara-gara habis sholat asar. Iya. Kalau kita nggak sholat asar malah mungkin lebih mengerikan lagi tilangnya mungkin ya. Kalau kita habis sholat asar kayaknya kena tilang cuma satu orang doang Marzuk ya. Mungkin Iya. sekarang dia nggak hadir, mungkin juga masih Berhalangan. ya berhalangan hadir Sibuk. dikarenakan masih sedikit terusik mungkin ya. Jiwa dan raganya Raga mungkin tidak, tapi dompet mungkin terusik. Oke, kita pengen bahas nih. Gimana sih kayak bentuk tilang-tilang tuh yang pernah kita hadapin? Yang Kalau di kita Padang rasakan. dulu saya anak pengalaman kena tilang dulu pas kelas 2 KMI dulu. Pas lagi perpulangan habis maghrib atau habis isya gitu, lagi jalan pengen ke Taplau bareng sama bang sepupu. Kita jalan pas di waktu itu nggak pakai motor kedua, nggak pakai helm keduanya sih ya. Habis itu kena tilang gitu, malam-malam kena tilang, ada polisinya di itu malam-malam. Sejak kapan ya? Jarang ya orang ditilang malam-malam, jarang banget kan. Polisi biasa sore udah pergi, nggak sengaja dikejar kita malah. Dikejar gitu. malah. Iya, malam orang Pakai seragam polisi. pakai seragam polisi. Kayak tukang parkir gitu enggak sih? Enggak, Oh, polisi betulan. Enggak, maksudnya kayak lighting kayak tadi kan ini. Ya, emang ada seragam lengkap gitu. Itu kepulangan pertama. Kedua sempat juga pas di Steba. Aku tuh baru balik dari dari pondok, baru selesai ambil ijazah. Waktu itu nggak tahu kalau lawan arus, akhirnya kena tilang. Tapi duitnya Habis main. dari ambil ijazah. Ya, waktu udah selesai pengabdian gitu kan. Oh, puasa lah berarti itu ya. Enggak, lupa ngeles. Pokoknya kayak enggak. Kalau pas di Aceh gimana pengalaman? Pernah kena tilang enggak? Pernah lah. Enggak, ini setahu anak ente jarang naik motor, itu salah satunya. Oh iya sih. Nggak ada kendaraan juga di Aceh, di Padang juga nggak ada kendaraan. Jadi kalau kemana-mana nebeng, nimbrung di belakang boncengan. Jadi waktu nggak pribadi yang bawa gitu loh, numpang. Oke. Jadi yang ketika dia ditilang tuh yang bawa motor siapa ketika tuh? Teman satu kampus, satu jurusan. Itu pertama kali itu kena tilang di Jawa Dan itu Timur pertama belum kali. pernah, di Padang belum pernah. Di Jawa Pertama- Timur pada udah lintas lintas udah kota. lintas kota. Alhamdulillah. Waktu itu lagi ngejemput Ana di Ngawi. Ana ingat banget, nggak bisa Ana lupain tuh ya. Oh, Daniel nawarin Ana buat pergi ke Unida, Universitas Darussalam. Ada nawarin, kebetulan Ana lagi libur 3 hari, dia lagi libur menjelang UAS. Iya. Ana datang dari Sragen, berangkat naik bus sampai ke Ngawi, udah di terminalnya. Ana telepon Daniel, ente di mana? Ternyata dia masih tidur. Baru bangun. Masih di ini. Apa? Masih di Unida, masih di Ponorogo. Masih di Ponorogo. Masih Dan hebatnya di asrama ya, lah, di ya asrama. masih di asrama oke dikata. Hebatnya dia langsung nyari teman, minjam motor dulu. Punya motor. Padahal belum mandi, belum sarapan, belum apa-apa. Langsung tancap gas, langsung berangkat ke Ngawi. Ngawi. Padahal Itu kecepatan itu 20 menit doang. 20 kilo per jam gitu. Lambat banget. ya, Ana nungguinnya lama 2 banget. jam, tuh. 2 jam. Sampai baterai HP langsung habis nungguin dong waktu itu. Waktu itu HP-nya masih Soalnya HP 2 jam kan habis baterai. Di sana ada pembaruan tugu gitu. Jadi waktu nyampe sana di Ngawinya tuh entah kenapa nanya terminal di mana, terminal. Orang tuh pada takut gitu. Ini kan terminal, Dek. Ini apa? Tempat tugu baru gitu. Terus diarahin ke sana. Bolak-balik, jadi nggak tahu di mana ininya. Oke, kita balik lagi tadi soal tilang tadi ya. Tilang polisi. Ada istilah di Indonesia gini ya. Apa istilahnya? Bung, ini Indonesia. Di Indonesia orang lebih takut kena tilang polisi gara-gara nggak pakai helm dibandingkan kena tilang sama Allah gara-gara nggak pakai jilbab. Wow, Kok bisa mengerikan? ngeri ya. Ditilang polisi nggak pakai helm, ya, 250.000 itu kalau di tulisan tilangnya. Kalau duit damai
rokok satu bungkus. Orang kan Itu kalau murah, kalau enggak kayak Warzuk tadi 150. 50. Oke, ada juga ya, itu suatu hal yang miris ya kalau terjadi di negara kita gitu ya. Karena kan orang lebih takut gitu ngelihat polisi yang nyata dan sebenarnya hukumannya tidak seberapa ya. Dibandingkan hukuman yang nyata. Kalau di Aceh tuh orang nggak pakai jilbab tuh banyak juga ya. Sedikit malah, jarang orang kayak nggak berani malah. Kalau keluar Yang non muslim gimana tuh? ya non muslim emang nggak pakai jilbab, ya nggak pakai jilbab ya. Tapi di lingkungannya agak tertekan deh jadinya. Ada dulu kawan satu kampus orang non muslim gitu, satu angkatan dia sendiri nggak pakai jilbab kan. Tahun depannya udah nggak lanjut lagi dia. Ih, Iya. kena tertekan tekanan ya. batin atau gimana tuh? Ya sering ditanya dosen atau kenapa nggak pakai jilbab ya, pertanyaan-pertanyaan template lah itu. Seperti itu. Jadi nggak usah dipertanyakan kayaknya. Akhirnya mungkin merasa insecure jadinya ya. Iya, Akhirnya memutuskan lingkupnya untuk juga. pindah atau gimana cerita? Ya semester lanjutnya udah nggak ketemu lagi, udah nggak. Oke. Namanya Erika. Buat anda Erika, saya sering manggil anda samping-sampingan kosnya. Oh, Saya sering manggil Erik Kolim. artinya apa tuh? Erik Kolim YouTuber. Oh. YouTuber. Ya, buat Anda salam dari Daniel. Oke, Oke. samping-sampingan kok saya sekarang udah Oh. tidak ada, tidak betah deh. Jadi ternyata orang bisa insecure juga dikarenakan perbedaan seperti tertekan. itu ya, tertekan juga secara nggak langsung. Kalau dulu kan malah kalau zaman dulu malah orang kalau pakai jilbab malah dibilang lo kamu pakai jilbab beda sendiri. Kalau dulu ya dulu zaman dulu. Terus sekarang sebaliknya mungkin semakin berkembang zaman juga tergantung tempat juga ya. Peraturan ataupun situasi juga akan berubah juga. Mengubah budaya, Ya, budaya yang laku. ada di tempat dan tingkah laku. Teknologi kayaknya juga Itu berpengaruh. pasti jamin. Oke. Mengenai tilang tadi ya, Ana sempat nanya ke polisinya. Pas polisinya nilang, itu dia spionnya nggak ada. Spion bagian kendaraan kanannya motornya tuh. ya. Ya, kendaraan polisinya yang buat nilang kita itu nggak pakai spion bagian kanan tuh. Dan itu kan spion bagian kanan tuh bagian vital ya kalau menurut Ana. Kita kalau melihat orang biasanya pasti pakai spion kanan biasanya. Kecuali Soalnya mobil pun juga spion kanan biasanya. Soalnya kita biasa masih dari pinggir dulu kan. Nggak Iya. langsung ada di bagian fisika jalan satu lagi kita. Biasanya spion kanan. Pas Ana tanya katanya, Pak, saya mau sedikit komplain Pak. Ana bilang gitu kan. Iya. Saya lihat tadi motor yang Bapak pakai itu spion kanannya nggak ada. Itu gimana Pak? Apakah itu termasuk pelanggaran juga atau enggak? Kata enggak deh. Enggak ternyata ya. Kenapa Ini begitu? kaget. Tidak. Nah, Bapaknya katanya- spontan bilang enggak, tidak merasa dan lebih kerennya lagi dia dibantu sama teman yang ngejawab enggak deh. Dia tadi ada 3 polisi malah ketika itu, ada orang lain juga yang bilang ketika itu. Mereka bilang tidak. Katanya yang penting alat-alat perlengkapan dari kendaraan itu harus ada. Ada, bukan harus lengkap sepasang gitu. Seadanya. Spion satu lagi ada, maka aman. Walaupun spion sebelah lagi nggak ada kata gitu. Tapi kalau menurut Ana tetap ya namanya sebagai aparat yang memberikan rasa keamanan kepada warga negara, setidaknya memberikan contoh yang baik agar kita dapat menjadikan itu teladan. Kalau contohnya saja tidak memberikan contoh yang baik ya, apalagi warganya. Begitu juga dengan aparat negara, bahkan kita sendiri pun kepada junior kita atau mungkin kepada adik-adik memberikan kita kan berusaha memberikan contoh yang baik terbaik. Soalnya kalau apabila yang di atas saja berbuat buruk, apalagi yang bawah, mereka akan meniru. Sama dulu Anda pernah dengar ada video cerita ketika orang bertanya gimana sih kira-kira cara terbaik memberantas korupsi. Ini agak makin jauh topik kita ya dia. Dari tilang ya. Ya. Dia bilang gini, cara bersihin korupsi itu dari atas. Seperti kita lagi nyapu ya. Kalau kita nyapu, pasti yang kita sapu tuh sampah-sampah yang ada di atas dulu. Nggak mungkin sampah-sampah yang ada di bawah tumpukan sampah tuh kita sapu dulu. Oh, Jelas ya? Iya, jelas. Paham. Begitu. Jadi sampah-sampah yang ada di atas tuh kita bersihkan dulu. Baru sampah-sampah di bawah bisa dibersihkan juga. Begitu juga korupsi ya.
yang atas dulu. Aduh, ini agak berat. Kita lanjutkan dulu ya. Oke. Yang nggak sopan tuh, yang nggak sopan gimana yang nggak sopan tuh? Yang sopan, yang sopan. Maksudnya? Yang salah kemarin ada kasus salah tidak mengikuti karantina. Oh, Nah, itu. tapi dia sopan. Bagaimana? Dia sini Definisi tidak kadang-kadang definisi seorang tuh bisa berubah dikarenakan pandangan terhadap orang. Sopannya yang bagaimana tidak dijelaskan, yang penting sopan aja. Tidak Kalau definisi sopan kita mungkin akan kembali merujuk ke KBRI dulu ya. oh Soalnya kalau sopan tuh KBBI. KBBI maaf. KBBRI itu Anda diplomat. Maaf. Ya, masuk ke pelajaran Iya. kuliah ya dia, ke matkul. Nah, kalau ke KBBI kita rujuk lagi maka ada penjelasan sendiri. Tapi kalau di kitab agama, di kitab filsafat itu berbeda, ataupun di kitab hukum itu juga berbeda juga bentuk sopannya kan. Bagaimana? Apalagi kalau di lapangan. Ah. Bentuk sopannya ketika dompet terbuka itu pun orang dalam merasa sopan dia karena dia begitu menghargai kita. Asik. Betul nggak? Siap. Kita menganggap orang sopan tuh ketika dia orang itu menghargai kita. Dan ternyata dikasih harga betulan. itu Harga itu yang agak maksud di sini bahayanya. uang Ya, mata rupiah. itu hal yang berbahaya, tidak, jangan sampai itu terjadi kepada kita atau akan hancur juga generasi kedepannya gitu ya. WBK lah, WBK. Apa maksudnya? Wilayah bebas korupsi. Mantap. Harus ditanamkan. Orang Indonesia suka singkatan-singkatan. Nah, Indonesia suka singkatan-singkatan. Betul. Pungli, pungutan liar. Nah. Tilang apa singkatannya? Tilang. Emang udah itu ya tilang ya. Nggak tahu. Emang kata bakunya Emang tilang. kata bakunya tilang ya. Sepertinya. Kalau di Aceh ada gempa. Gerakan Masyarakat. M-nya masyarakat peduli anak. Tentang Anak kurang gizi atau apa. Ini gara-gara kenapa saya tuh salah satu dosen saya juga ketua dari organisasi itu ya? gempa. Tapi kenapa gempa ya? Kan Aceh, kan ngeri ya, ngeri. Tapi nggak apa-apa. Terima kasih Bu, mantap masukannya. Itu salah satu bentuk apresiasi Daniel ya terhadap bagaimana Singkatan usaha. bisa Singkatan mengaruhi. itu pun juga dapat memberikan bahkan walaupun kata yang mungkin negatif ya, tapi dapat memberikan dampak positif dalam bergerakannya, dalam membantu masyarakat dan khususnya anak-anak yang ada di wilayah Aceh itu. Kalau soal tilang ya, tilang nih kayaknya bukan cuma kita yang ngomongin, seluruh masyarakat Indonesia pasti tahu. Bahkan yang tidak punya motor pun, nggak punya kendaraan pun pasti tahu tentang hal ini. Pasti tahu adanya tilang tapi harganya tidak sesuai. Tidak sesuai yang dimaksud nih di dalam bukunya. Kalau atau di buku tilang kantong itu kan, dalam keuangan dia kastanya, misalnya kalau misalnya pekerja tilangnya 200, kalau kena mahasiswa menurut 100. Anda keduanya ya. Keduanya malah Ya. Soalnya kedua saling berkaitan. Nah. Kalau di bukunya kita ya pasti tiap orang kaget ya, apalagi kita mahasiswa ya. ya. Kita misalnya ketika itu naik motor minjam ke teman, kita nggak nyadar pajaknya udah mati. Iya. Kita nggak bawa STNK, kita nggak bawa BPKB, SIM-nya lagi nggak bawa dompet, nggak bawa KTP, udah lengkap semuanya. Kita nggak bawa helm lagi. Kita lewat ternyata salah jalur, lawan arah. Oh, udah kena berapa banyak tuh bisa dihitung. Setidaknya kita udah kena 6 pasal atau 7 pasal di sana. Satu pasalnya minimal 250.000. Standar pasal yang lainnya 500.000. Bisa kita hitung kita udah kena 2 juta cuman minjam motor teman. Cuman lewat. Kalau kita pakai Gojek selesai itu. Pakai Gojek kita udah keliling-keliling kota minimal tuh ya. Iya. Apalagi kalau pakai Maxim. Pakai apa? Pakai Transpadang deh minimal. Transpadang. Nah, Transpadangnya itu 3.000. kita bolak-balik sekeliling Padang tuh. Seminggu tuh orang duduk pegel. Gara-gara duduk doang. Pasti 300.000 tuh. Kalau 300.000 lagi 2 juta sampai itu. Untuk beli HP juga bisa. Kamu beli HP malah ya. HP baru Dibandingkan kita suruh bayar tilang. Tapi jadi kayak orang serba salah ya. Polisi kalau nilang, kalau ngasih harga asli, kita kena berat. Ya, tertekan. Kita tertekan. Tapi ketika polisi nilang pakai harga damai. Harga damai bro, peace. Damai. Kita
kita merasakan dua perasaan. Pertama perasaan senang, kedua perasaan marah atau apa istilahnya ya? Eh, Sinis Tiba. ya, itu kita Sinis. bilang. Kita sinis. Ini pasti Gara-gara dipakai buat ini, pasti dipakai buat ini. suuzon. Suuzon ya. Iya, suuzon kata yang Kita tepat. berpikiran buruk terhadap apa yang Apa dilakukan yang- polisi itu. Tindakan yang diambil oleh Tindakannya. polisi. Padahal sebenarnya itu udah ngebantu kita. Dalam Tetapi itu juga merusak moral kita. kenapa? Moral apakah yang kebentuk dari masyarakat? Ya, soalnya moral kejujuran itu harus kita tanamkan. Kalau ya seperti kita katakan dari atasnya Nah, baru ke bawah. Maka dari atas memberikan contoh, maka yang di bawah insya Allah sedikit demi sedikit akan terbentuk. akan terbentuk. Nah, jadi kita juga pengen ya tiap kita melakukan apapun itu dimanapun itu, mau itu di keluarga berarti yang berperan orang tua memberikan contoh kepada anak, kalau di RT berarti ketua RT, kalau di kampus berarti di dekan Oh, ataupun rektor. Itu kalau kan, di asrama ketua asrama, di asrama ketua asrama, di Raismas kos kan. kalau di kos ya Kalau di dekor ketua dekor gitu. ya di organisasi ketua organisasi itu ataupun di panitia ketua menjadi contoh. Jadi kita memerlukan leader bukan bos, leader yang mencontohkan, yang membawa, menarik kita, mengajarkan kita, membimbing kita. Kalau bos ya yang menunggu saja. Hmm. Maka kan Yang menjadikan hasil itu sebagai patokan ya tanpa memikirkan tanpa proses. memikirkan prosesnya. Soalnya kita harus benar-benar meyakinkan proses lebih penting daripada hasil. Banyak orang debat nih, proses lebih penting daripada hasil. Ada yang bilang yang penting hasilnya bagus kok, Nah, kita nggak peduli prosesnya kayak apa. Maka itu sering saya jawab ke teman saya yang bikin status WA gitu kan, di status mereka. Anak jawab gini ke mereka, misalnya mereka bikin status WA, ada orang bilang sia-sia, lu tau nggak sih gimana rasanya ketika lu udah berusaha terus usaha lu tuh sia-sia, hampa, semua nggak berguna, sia-sia banget kata dia, seakan-akan dia orang paling sial di dunia. Oh, anak jawab ketika itu, ente tahu Nabi Nuh nggak? ah, Tahu, kenalan di mana? Nggak tahu. bagaimana Nah, ceritanya? anak tanya kan, Nabi Nuh berapa banyak pengikutnya sih, Follower. followernya? Nggak nyampe 100 orang. Oh, Nggak nyampe bahkan 100 orang. keluarganya sendiri tidak. Bahkan keluarga sendiri pun nggak jadi follower dia. Nah. Nah, kita follower kita. Instagram dia coba follower kita berapa. Nah, itu. Nah, follower dia segitu, umurnya 1050 tahun. Bayangin, 1050 tahun ngajak orang, nggak nyampe 100 orang yang ngikutin dia. Nah, dan itu kena banjir lagi kan. Bayangin, berat nggak dakwah dia gitu ya. 1000 tahun dia berdakwah cuma dapat orang nggak nyampe 100 orang. Berat nggak dakwahnya itu? Apalagi dia dilemparin, kan ada dicerita kapalnya dijadikan tempat pembuangan air besar umum dan juga lain sebagainya. Belum lagi difitnah sama kaumnya kan. Sebelumnya jadi nabi, dibilang Kaum jadi nabi. tukang kayu, tukang perahu. Jadi itu suatu hal yang berat juga. Nah, jadi kalau kita melihat hasil ya, itu nggak sangat tidak adil. Nabi Nuh sebegitu besar perjuangan dia, hasilnya cuma sekian, nggak nyampe 100 orang. Nabi Muhammad Bagaimana? Umurnya pendek. umurnya, dakwahnya nggak sampai 100 tahun. Ah, Kaumnya, umatnya sampai sekarang miliaran jumlahnya, bertahan. Dan itu terus berkembang sampai sekarang, sampai akhir zaman. Maka kalau kita melihat perjuangan, kita cuma harus melihat prosesnya dulu, bukan hasilnya. proses yang dilaksanakan. Jadi memang kita harus menghargai proses terlebih dahulu. Seperti kuliah misalnya kan, kita harus lebih menghargai proses kita belajar itu. Tapi di teknik sendiri tidak dipandang absen, kehadiran. Anda boleh nggak absen, nggak ini. Tapi tugas akhir, tugas besar Anda hasilnya bagus. Mungkin mereka berharap kita memiliki proses yang lain selain yang ada di kampus. Seperti perkataan yang biasa kan, di kampus tuh hanya 30%, 70%-nya di luar. Begitu kan. Mungkin teknik kan lebih orang praktek kan. Oke, siap. Jadi praktek luar pasti lebih banyak lah, mungkin itu yang Mungkin diharapkan. inti dari percakapan kita ini apa? Nah, Dari intinya. tilang dari ini. Intinya kita kan pengennya ada, pertama kita ingin kejujuran pertama. Kejujuran yang Keterbukaan. bisa diterapkan di kehidupan sosial. Nah,
Jadi kita mengambil topik tilang, tapi kita dapat membahasnya dalam kehidupan dengan cakupan yang lebih luas, yang lebih universal. Kita lihatlah dari satu topik tilang ini berapa banyak hikmah bisa kita ambil kan? Astaga. Nah, itu jadi ternyata kita mendapatkan mungkin musibah yang bukan ke kita ya, ke Marzuk. Dua kali. Astaga. Dia mendapatkan musibah, tetapi kita mendapatkan hikmah. Itu adalah suatu hal yang dapat kita syukuri juga. Jadi kita tidak dapat melihat segala hal itu cuma dari satu sisi pandang saja. Jadi insya Allah harus ada pandangan-pandangan lainnya juga. Berbeda perspektif. Ya, kita harus memiliki banyak perspektif dalam setiap sudut pandang kita. Oke, mungkin sekian dulu ya Iya. dapat kita sampaikan. Sekarang Insya Allah, tanggal berapa? sekarang 27. tanggal 7. Ya kita bikin lah konten gini target sebelum akhir tahun. Sekarang udah akhir tahun. Maksudnya tahun baru. Nah, Oke, ya. kita target juga Sering-seringin. setiap sebanyak mungkin ya juga. Selagi Daniel lagi pulang nih. Siap. Oke. Terima kasih. Mungkin sekian kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.